Jadi technical director kan akan mereview seperti yang saya sudah sampaikan waktu di Surabaya. Mungkin 1-2 hari ini kita akan ada rapat dengan technical director untuk persiapan SEA Games. Ya. Yang kedua, Salah satu exco yang memimpin begitu. Terima kasih Pak. dengan statuta yang baru kan jelas komite wasit itu adalah komite yang independen. Jadi memang yang mimpin komite wasit adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Termasuk komite teknik dan pengembangan. Jadi memang saya rasa dua figur ini yang satu sudah membantu kita transisi selama 1,5 tahun. Yang satu baru, tapi kalau kita lihat track recordnya selama ini di beberapa negara kan cukup mumpuni. Jadi kita coba beri kesempatan gitu. Yang lain? Ada? Cukup. Cukup? Minggu depan diundang makan. Ya udah teman-teman. Sudah selesai kalau gitu. Ya. Pressconnya. Terima Minggu kasih. depan kita makan-makan. Minggu depan kita makan-makan. Di luar. Soal timnas. Oke, bisa. Oh iya boleh silakan. Ya mungkin Pak Erik biar agak panjangan sedikit ya Pak. Tanggung dah di sini juga Pak. Pertama mungkin Pak sempat ramai juga mungkin tanggapan dari Bapak hasil yang kemarin yang soal Gerald Pak. Kita juga pengen tahu Pak. Publik juga pengen tahu. Mungkin ada evaluasi tersendiri nggak Pak soal itu. Kemudian yang kedua jelang Oktober nih Pak. Ini sebentar lagi nih Pak. Persiapannya seperti apa? Kapan dia akan datang ke sini? Kemudian pemain-pemain yang sebelumnya seperti Messi Hilgers, apakah juga dipastikan sudah ada dari PSSI ngomong untuk bisa memperkuat timnas itu aja Pak. Terima kasih. Jadi technical director kan akan mereview seperti yang saya sudah sampaikan waktu di Surabaya. Mungkin 1-2 hari ini kita akan ada rapat dengan technical director untuk persiapan SEA Games. Ya. Yang kedua untuk persiapan Oktober, ya memang apa kata-katanya nih ya, tekanan terus tinggi. Ya satu, tadinya tuan rumah netral, sekarang tentu udah ada hostnya. Kedua, kemarin jadwal pertandingan kita ditaruh jam 6 sore. Lalu kita mengirimkan surat, intinya protes. Ya, alhamdulillah disetujui. Di mana sekarang jadwalnya digeser menjadi 8.15. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA. Dan saya juga akan ngirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi, ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral. Seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Ya kita lihat hasilnya. Memang tekanan itu ya menarik lah ya. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, rupanya banyak juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan. Padahal sepak bola itu kan sesuatu yang diciptakan untuk kompetisi yang sehat. Tapi realitanya ya hal-hal seperti ini terjadi. Uji coba kita kemarin sempat tidak terjadi ya. Banyak hal juga tadi saya dapat informasi ketika kita bermain di sana juga pengawalannya tidak ada ya, bahkan telat ke lapangan sampai waktu yang berlebihan gitu. Nah ini yang kita coba membuat tim advance, sudah kita kirim kemarin, hotelnya pun kita memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia. Ya, ini bagian-bagian kita menjaga X faktor supaya tim kita bisa lebih fokus di sana. Tentu banyak pemain juga yang
baru bisa mendarat, yang bermain di Eropa itu tanggal 6. Jadi seperti di Australia, tanggal 7 latihan, tanggal 8 malam. Main maksudnya. Nah hal-hal ini ya kita terus antisipasi. Saya sudah minta technical director sama tim official mulai melakukan review-review tanpa latihan antara pelatih dan pemain. Gitu ya, hal-hal ini yang kita coba maksimalkan gitu. Cukup berat tekanannya, tapi ya kita hadapin lah. Itu realita yang harus kita lakukan. Ya, ada perubahan juga yang cukup mengembirakan. Cuman kita lagi lihat, memang untungnya kita atau untungnya mereka. Yang kartu kuning, yang tadinya kartu kuning itu berlanjut, ternyata kemarin diputuskan kartu kuning hilang. Nah kita lagi hitung. Jangan-jangan lebih menguntungkan orang daripada kita gitu. Ya, supporter kita juga dibatasin, sangat kecil. Ya, padahal kita tahu kalau main di Saudi kan penduduk kita juga banyak gitu. Nah, hal-hal ini ya memang kami dari PSSI ya sedang mengantisipasi XX faktor yang merugikan kami gitu. Salah satunya penunjukan wasit yang terbaru yang memang menurut kita kalau bisa dicari wasit yang lebih netral gitu. Masih berlanjut. Cukup? Oh, masih ada. Assalamualaikum Pak Erik, Pak Sekjen, Pak Amali dan Mbak Arya. Saya Adi dari bola.com. Pak, melanjutkan tadi Bapak bilang mau merencanakan pembahasan soal SEA Games sama Dirtek Pak. Apakah pelatih SEA Games Timnas U23 kita sudah ditentukan Pak? Sebelumnya kan juga sempat beredar nama Coach Indra Safri yang berhasil mempersembahkan medali emas. Apakah Coach Indra juga menjadi salah satu kandidat ya Pak? Itu pertama. Yang kedua, mau meluruskan atau klarifikasi soal Piala Presiden Pak, yang seperti Bapak bilang 64 tim itu apakah hanya melibatkan klub Liga 3 dan Liga 4 atau tim Liga 1 dan Liga 2 juga diajak Pak? Ya. Terima kasih. Kan dengan statut yang baru kita ingin menggelontorkan kompetisi perserikatan atau amatir. Ya. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan di beberapa kota. Saya mulai diundang ke Bandung, kemarin juga Surabaya telepon. Nah memang di rapat Exco kita sudah putuskan bahwa nanti ada Piala Presiden yang mengumpulkan hampir 64 klub perwakilan daerah yang bertanding. Nah itu di bulan April dan Mei. Nah memang kita fokuskan ya klub-klub yang juara dari kota dan provinsi. Jadi seperti itu rencananya. Jadi tidak melibatkan klub Liga 1, Liga 2. Ini bagian strata kompetisi yang kita mau bentuk. Ya, jadi ada yang profesional tapi juga perserikatan kita bina dari bawah supaya benar-benar nanti grassroots itu terbangun dari bawah. Gitu. 2 tahun terakhir kita membangun tim nasional Liga 1, Liga 2. Ya kita ujung tombaknya PSSI lah. Tetapi dengan statut yang baru, kemarin saya udah roadshow juga ke Sumatera Utara. Ujung tombak dari pembangunan sepak bola Indonesia ke depan itu dari daerah. Makanya PSSI berubah nama menjadi PSSI Provinsi, PSSI Kota, PSSI Kabupaten. Jadi ini yang kita harapkan grassroots terbentuk dari daerah-daerah gitu. Ini yang kita jalankan April sama Mei 64 tim. Tadi kita juga belum rapat, barusan diskusi sama Pak Waketum juga. Rencana-rencananya mungkin panitia akan segera dibentuk gitu. Dan insya Allah siap. Tadi kan udah jawab. Bahwa kita akan review dengan technical director. 1-2 hari ini kita akan review beberapa kandidat. Misi Pak Erik, saya Ihsan dari Tempo. Ya. Saya ingin bertanya soal reviewnya nanti. Kalau kita lihat Alex kan nanti dia hanya sekadar memberikan rekomendasi saran. Kalau sikap dari PSSI nanti bagaimana? Apakah mereka akan tetap mempertahankan Gerald Van den Berg? Ataukah nanti seperti apa? Karena kita dalam persiapan untuk SEA Games. Itu aja Pak Erik. Terus ada kritik dari Gerald sendiri bahwa pemain kita U23 misalnya itu punya batas kemampuan atau fisik bermain di lapangan 60 menit.
bagaimana PSSI menanggapi hal ini? Apakah bagaimana mempersiapkan tim nanti ketika kita main di SEA Games? Itu saja Pak. Makasih. Ya alhamdulillah kan PSSI sekarang strata kepelatihannya sudah mulai komplit. Jadi tidak bisa kami ya tidak menggunakan sistem yang kita bangun. Selalu saya bilang yang namanya sebuah ya pembangunan sepak bola itu adalah dari generasi ke generasi. Dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi kepemimpinan yang namanya juga sistem harus jalan seiring. Nah dengan strata-strata yang kita sudah bentuk, contoh tadi di perwasitan. Sudah 1,5 tahun dengan Ogawa, sekarang dia memimpin. Saya rasa kalau review dari beberapa pertandingan yang terjadi ada 1-2, ya bahkan Ogawa sudah telepon langsung kepada klub, kesalahan wasit ini apa, dikoreksi. Bahkan ada yang juga nanti diberi kesempatan di liga yang lain, itu bagian review. Sama dengan ada technical director ini yang kita harapkan tadi, review yang kita lakukan, plannya seperti apa ke depan. Saya terlalu dini untuk bicara nama-nama karena prosesnya sedang berjalan. Dan kita ingat SEA Games adalah multi event. Artinya peran dari kita dan pemerintah ini kita akan duduk bersama. Seperti apa targetnya, seperti apa rencananya. Itu yang kita harus lakukan gitu. Ya. Selamat siang Pak Erik, saya Ilham dari tvnews.com. Menindaklanjuti yang tadi kan ada sejumlah perubahan ya terutama di Komdis PSSI. Sejauh ini kasus-kasus yang di Liga sudah ada tindak lanjutnya atau mungkin dibahas juga kemarin kayak salah satunya supporter yang rusuh PSIM sama Persib, terus yang laporan Persebaya juga atas yang kecurangan Persib, sama mungkin ada juga klub yang belum bayar gaji musim lalu tapi masih bisa bertanding di musim ini yang Sriwijaya FC itu. Terima kasih. Ya, itu yang nanti Komdis baru akan duduk bersama kita untuk mereview total gitu. Jadi saya tahu media kadang-kadang minta responnya cepat kan, tapi kan prosesnya mesti ada. Baru diumumin, baru mau duduk. Cukup? Ya, makasih. Maaf, nggak bisa explore lebih banyak karena terbatas suaranya.